Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar? Luar biasa ya. Sambil senyum atuh, jangan bilang luar biasanya terus Anda cemberut. Saya jadi bingung ya, apanya yang luar biasa ini ya. Puji Tuhan, saya mau bawa firman Tuhan malam ini tentang jangan berubah setia. Jangan berubah setia gitu ya. Artinya tetap setia gitu. Terus lagu-lagunya saya suka nih, cocok dengan firman Tuhan. Ini lagu-lagunya semua mengandung janji. Mengandung janji kita kepada Tuhan ya. Waktu yang lagu kedua dia bilang gini, jiwaku bertanya apakah masih ada harapan. Ini lagu lagi menjadi kesukaan saya gitu. Tiap pagi lagu itu bergema di hati saya ya. Sama lagu gini nih. Setiap jam Tuhanku perlu Engkau gitu ya. Maka kita perlu setia kepada Tuhan. Setianya bukan cuma setia hadir di ibadah aja, bukan. Tapi setia seperti lagu yang kita nyanyiin, walaupun badai, walaupun gunung tak berpindah, walaupun dalam lembah kelam, walaupun masalahku masih ada, artinya udah berdoa tapi masalah tetap ada. Ku tetap percaya rencanamu terindah. Ini gak gampang, kita nyanyiinnya gampang dengan suara yang cantik, dengan suara yang merdu. Kita nyanyiinnya gampang tapi lakukannya gak gampang, bener gak? Ada banyak orang berubah setia karena apa? Keadaan. Ada banyak orang berubah setia karena situasi kondisi yang lagi dijalanin gak memungkinkan dia untuk setia. Kayaknya aku harus berganti haluan. Kayaknya aku harus berganti kepercayaan supaya ada jalan keluar. Nah ini yang mau kita pelajari malam ini ya. Dari tahun baru memasuki tahun 2026 sebagai seorang hamba Tuhan tentu saya berdoa. Tuhan apa yang harus saya bawa gitu. Dengan tema gereja yang 1 Timotius 3 ayat 16. Tapi Tuhan taruh bagaimana kita harus setia, tetap bertahan, berjaga-jaga. Itu dari awal tahun yang Tuhan taruh. Terus pergunakan waktu yang ada. Karena kita gak tahu hari-hari ke depan itu bagaimana gitu. Dan juga ada banyak orang-orang yang kita pikir masih panjang umurnya, ternyata udah dipanggil Tuhan duluan. Saya sedih nih ya, memasuki tahun 2006 nih banyak bangku-bangku yang kosong. Apa masih cuti, apa ada dalam lembah kelam, apa ada di dalam suasana yang sepi hatinya, dingin hatinya. Itu menjadi beban doa saya setiap hari. Apalagi hari Kamis mau beribadah itu dari pagi sepanjang hari belajar firman, siang terus berdoa Tuhan supaya mereka bisa hadir. Ketika mereka hadir ada roh yang membakar semangat kita. Kita pulang maka ketika kita nyanyi ku terhubung denganmu. Kita resapi kita terhubung dengan Tuhan. Sehingga masalah yang kita alami itu rasanya terlepas. Walaupun kita tahu masalah itu masih ada ketika kita pulang. Tapi setidaknya beban di hati ini udah terlepas dan ada damai. Nah itu penting banget, ada damai di hati kita. Ketika damai itu menguasai hati dan pikiran kita, maka kita dapat mengatasi masalah yang ada. Gak mungkin saudara gak punya masalah, pasti semua punya masalah. Kadang-kadang bukan masalah suami istri, bukan masalah kita dengan anak. Bisa aja dengan cucu, bisa aja dengan ipar, bisa aja dengan mertua. Ada banyak hal yang bisa menjadi masalah dalam hidup kita. Dan itu memang jadi pergumulan. Dan itu jadi perenungan saya ketika saya diminta melayani 7 harinya Bapak Lengkun. Waktu hari Minggu kemarin. Yang Tuhan taruh begini ya. Dia hampir 2 tahun menderita dan dokter sudah katakan penyakitnya tuh kanker tidak bisa disembuhkan lagi karena udah menyebar sampai ke otak. Tapi tetap berjuang, dianya tetap mau sembuh. Kenapa sampai 2 tahun kita pikir gitu ya. Saya berpikir kenapa sampai 2 tahun. Kenapa orang lain ada yang sakit kayak suami saya 1 bulan udah Tuhan panggil gitu ya. Ternyata begini,
Tuhan kasih jawaban dengan saya seperti ini. 2 tahun itu dia kan sebagai jiwa baru yang baru bertobat ketika kena COVID sekeluarga, istrinya kena COVID, disitulah dia berjanji dan bernasar kalau kan agak parah waktu itu istrinya, kalau istrinya sembuh dia mau ke gereja. Jadi dari nasar itu akhirnya dia mulai melangkah ke gereja. Belum mau ambil putusan untuk dibaptis. Ketika dia memutuskan mau dibaptis, ternyata dia divonis kanker dan harus menjalani operasi pengobatan kemo yang bikin tubuh jadi lemah. Habis. Lalu asal saya ke situ berdoa ya, dia selalu nangis, nggak berkata-kata tapi selalu air matanya banjir lah gitu keluar gitu ya. Terus saya bilang begini sama Tuhan, ternyata Tuhan, kalau Tuhan belum sembuhkan, itu rencana Tuhan indah banget. Jadi di dalam masa kesakitan itu Allah beri kesempatan sama dia untuk dia berhubungan dengan Tuhan. Sehingga ada satu keintiman dia dengan Tuhan di dalam penderitaannya itu. Ternyata itu yang Tuhan mau. Makanya kalau kita berpikir kenapa yang jahat gak mati-mati, yang baik malah mati gitu kan ya. Sering gak kita dengar orang begitu, dia jahat banget gak mati-mati. Ya otomatis ketika kita ngomong begitu tanpa kita sadari kita nyumpain dia cepat mati loh. Ya ternyata Tuhan gak panggil dia. Tuhan panggil orang yang baik, yang sabar. Dipanggil Tuhan, mati duluan. Ternyata itu ada kesempatan yang Tuhan masih sediakan untuk dia bertobat. Nah ketika Bapak Leng-Un ini untuk dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi akhir hidupnya juga indah. Ketika ditelepon, ketika udah gawat jam 4 saya kesana jam 4 Om Yopi, telepon Tante Grace, Om Yopi ada di meja makan langsung Om Yopi telepon melalui doa. Habis didoain katanya langsung merem tidur, langsung hilang. Bukankah itu indah? Ya, memang dia ada penderitaan tapi akhir hidupnya itu indah. Ya, jadi segala sesuatu masalah itu bukan prahara, bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang harus kita bilang, aduh sial banget sih hidup gue. Nah kita kan mulutnya seringkali gak sadar begitu ya, aduh sial amat sih gue gitu. Nah ini bahaya nih bahasa yang begini nih ya. Nah kita mau belajar firman Tuhan supaya jangan berubah setia. Sambil saya belajar ini saya ingat, oh iya yang itu udah berubah setia itu bintang film itu ya kan. Kalau bintang film kan dia di TV, di YouTube kita bisa lihat begitu. Bagaimana orang yang berubah setia akhir hidupnya tuh bagaimana gitu ya. Yuk kita baca ayatnya. Ayat pembukaannya 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Dua Korintus pasal 11 maaf bukan 2 pasal 11. Pasal 11 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 11 yuk sama-sama kita berdiri kita baca. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Silakan duduk. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Ayat 2 coba mundur satu ayat semi. Sebab aku cemburu. Jadi Rasul Paulus sedang menggiring jemaat Korintus untuk hidup suci karena mereka sudah dipersiapkan untuk dipertunangkan kepada satu laki-laki yaitu Kristus. Kita jemaat Tuhan itu diumpamakan sebagai perawan suci yang akan menikah dengan Kristus, jemaat Tuhan semuanya termasuk saya dan saudara. Kenapa waktu itu jemaat Korintus dikelilingi oleh orang ajaran-ajaran sesat pada waktu itu. Banyak ajaran-ajaran sesat yang membuat banyak umat itu beralih kesetiaannya. Udah gak setia lagi kepada hukum-hukum Tuhan.
Maka Rasul Paulus menasihatkan ini. Sebab aku cemburu kepada kamu. Rasul Paulus cemburu ilahi. Dia gak mau jemaat berubah tidak setia, mengkhianati Tuhan. Akhirnya gagallah pernikahan itu dengan Kristus. Ini pemikiran seorang hamba Tuhan yang melihat jauh ke depan. Yang mau membawa jemaat untuk setia supaya nanti pada waktu pernikahan akbar itu terjadi, kita ada di dalam pernikahan itu sebagai perawan yang suci yang dibawa kepada Kristus. Nah tentu kalau kita baca gini langsung imajinasi kita adalah ketika kita mau kawin. Betul gak? Kita gak mau. Saya pernah waktu itu konseling seorang sepasang calon suami istri. Udah mau kawin cemburuan. Karena apa? Salah satu dari pasangan itu masih berhubungan dengan mantan. Wih, bahaya kan ya? Maksudnya sih udah jadi temen, dia juga udah tahu mau menikah. Tapi pasangannya ceweknya gak suka, cemburu. Kita cemburu lah, ya enggak? Kan justru dari chatting gitu kan orang bisa akhirnya terjebak dalam chat yang akhirnya dari biasa saja menjadi luar biasa. Bener enggak? Gak ada yang berani jawab. Bener enggak? Nah kalau benar jangan lakukan. Curhat dengan suami orang, curhat dengan istri orang. Jangan lakukan karena itu bisa berubah menjadi satu bahaya. Bisa berubah menjadi satu bencana. Ada yang salah ya? Hah? Setuju ya? Setuju ya? Mesti setuju lah. Setuju gak setuju harus setuju itu gak boleh. Kecuali mau pesan beras 20 karung. Itu lain. Mau pesan kue puding 2 loyang. Boleh. Tapi jangan curhat begini, tahu gak lu suami gue dingin di dalam di atas ranjang, dingin banget. Nah ini bahaya sekali, udah nyerempet. Ada banyak orang gagal berubah setia karena ketidakharmonisan. Ada banyak perkara loh membuat orang tidak setia lagi kepada pasangannya dan juga kepada Tuhannya. Ya, ada orang yang saya ini seringkali diundang reunian, saya gak pernah hadir loh. Apalagi mantan Penang. Dia orang bikin judul gini, mantan Penang. Artinya waktu kerusuhan kan kita pada pindah ke Penang. Terus orang Indonesia kan banyak. Saya gak mau. Kenapa? Saya gak suka lah. Saya gak bisa jelaskan di sini. Saya gak suka. Gak punya mantan sih, tapi saya gak suka. Jangan curiga. Muka-mukamu itu kayaknya muka-muka curiga gitu. Nggak ada mantan, tapi saya nggak suka gitu. Soalnya kalau udah reuni orang Jakarta lagi itu kan semua kebanyakan orang Jakarta, orang Medan itu pasti pamer kekayaan. Saya nggak mau gitu loh, ya saya nggak mau. Jadi saya bilang, aduh aku nggak ikut deh kalau pergi makan siang misalnya lunch, oke lah kata saya gitu ya. Tapi mereka maunya reuni ya, akhirnya saya nggak datang gitu ya. Nah ada orang yang tidak bisa bertahan di dalam kesetiaan karena jabatan banyak ya. Dari bintang film kita lihat. Kepingin naik jabatan di pemerintahan, lalu dia jual Yesusnya. Dan banyak contoh-contohnya, saya udah gak perlu cerita lagi karena itu udah sering kali saya ceritakan. Akhirnya jabatannya hilang, boro-boro. Mula-mula memang dapat, duitnya banyak, kayaknya naik, jabatannya naik. Tapi akhirnya ketangkep, masuk penjara, pakai jaket oranye, lalu hidupnya udah makin lama makin menurun. Nah, ini malam ini kita mau belajar tentang ini supaya apa? Bahwa penderitaan, kesusahan, penurunan pendapatan sekarang ini ya, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sakit penyakit. Nah, saya senang banget nih, sakit penyakit. Jangan mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan ya. Lagu yang terakhir bilang begini. 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa, kau mulia. Referennya membuat begini ya. Yesus kaulah sahabat selalu hadir setiap saat hatiku bergembira bersamamu kanan kiri. Bukan ini mah gak cocok. Salah maaf. Ini lagu gembira rupanya. Ya, tapi memang intinya bersama Yesus itu kita senang gitu ya. Nah
sambil nyanyi saya ngebayangin begini ya. Kita kalau dapat suami yang bisa membuat kita kayak lagu itu gitu ya. Kanan, kiri, depan, rasanya kok membuat hatiku gembira gitu ya. Di sini banyak ya yang gitu ya. Kok sepi? Daripada Anda jawab, nengok ke kiri lo lagi, nengok ke kanan lo lagi, depan lo lagi, belakang lagi, L4 lo lagi gitu kan. Nah ini sekarang banyak terjadi di rumah tangga begitu. Akhirnya dia betah di kantor lama-lama, pulang agak malam dikit, mandi tidur, udah besok pagi kerja lagi. Nah ini bahaya. Jangan anggap enteng ya. Bukan nakutin tapi berbenahlah ya. Berbenah diri, bukan nakutin tapi berbenah diri. Kita lanjut. Kita baca lagi gini. Tadi kan 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3 bilang begini. Ingat Hawa, dia bilang gitu ya, ayat 2 dan 3. Ini Alkitab saya kena ini nih, kena apa tuh, lengket jadi hilang. Coba yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Hawa, Adam dan Hawa yang dipercaya di Taman Eden sebagai manusia yang pertama. Diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Rasul Paulus bilang begitu, aku juga takut. Aku takut nih kamu semua disesatkan. Saya senang belajar tentang ajaran Rasul Paulus karena buah pikiran dia itu saya coba meresapi. Bahwa saya sebagai pemimpin juga seperti gitu, punya beban. Ini jiwa-jiwa kemana, kenapa gak hadir, apa masalahnya. Ayo coba kita doakan, coba kita bantu sebisa kita bagaimana gitu ya. Nah Rasul Paulus dia berpikir banyak sekali sekarang keadaan zaman yang jahat. Orang-orang pada beralih berubah menjadi setia. Rasul Paulus mengingatkan. Jangan sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ada teman saya kemarin telepon begini. Mau jalan-jalan nih ceritanya. Bunila aku gak jadi, kenapa? Itu kemarin aku dengar Tony Daud, aku jadi takut. Bulan Maret akan begini. Udah ada yang dengar belum? Bulan Maret, udah gak usah dengar. Gak usah dengar dan tante juga gak mau cerita. Pokoknya dia bulan Maret nanti akan gini. Jadi dia takut. Terus saya bilang begini, kenapa sekarang jadi percaya sama ramalan ya kata saya ya. Percaya aja sama firman. Ya, yang penting kita tuh banyak berdoa, di sono bahaya kita jangan pergi ke sana gitu loh. Betul nggak? Kita akan menghindarkan, orang Amsal bilang gitu, orang bijak tahu ada lobang dan bahaya, nggak mungkin kita lewatin terus kita nyemplung. Kita akan lewat beralih ke jalan yang lain. Perang sekarang ini. Di mana-mana orang ngomong gitu loh. Lagi di ATM aja di belakang yang ngantri gini. Wih gawat nih perang nih. Iran gini. Biarin aja ngapain pusingin. Saya dengerin obrolan orang gitu ya. Bukan begitu nanti barang-barang pada naik. Minyak gak ada semua naik tahu gak. Aku jadi nguping iya benar juga ya. Aduh mendingan gue berdoa. Ya, jadi di mana-mana orang ngobrolin perang. Di status saya demen yang lucu-lucu ya. Saya gak demen yang terlalu serius. Saya demen yang lucu-lucu itu mereka bikin parodi begitu. Ya Jaka bikin dong gitu. Ya parodi pemimpin dunia itu, pemimpin 4 Kim Jong Un juga ada di situ loh ya. Lucu itu kalau mau dimasukin banyak banget ya. Hiburan aja gitu, hiburan. Nah sekarang dunianya seperti itu. Dan kalau kamu dengerin apa tuh Bapak Pendeta apa tuh bilangnya Adi Abraham Adi Abraham dia jelasin. Itu udah dinubuatkan ribuan tahun lalu di Yeremia berapa dan itu benar gitu loh. Memang itu nanti akan ada terjadi di Iran tapi Tuhan akan pulihkan dan ada kegerakan. Nah itu kan penafsiran hamba-hamba Tuhan satu-satu. Ada yang bilang begini, begitu. Kita dengar aja. Tuhan apapun yang terjadi lindungi bangsa kami. Emang bahasa Indonesia gak terlibat? Diancam loh. Jangan main-main katanya gitu ya. Jangan main-main nanti kami bikin Indonesia jadi Gaza. Coba. Cukup perkataan begitu aja cukup udah. Ya ampun kayaknya ngapain kita ikut campur. Mendingan kita jaga bangsa kita sendiri ya. Kita berdoa ya. Gitu. Kita doakan nih supaya pejabat-pejabat kita pikirannya baik. Ya. Tindakannya baik. Dan
akibatnya juga baik bagi bangsa ini. Nah, ini keadaan di sekeliling ini. Kita harus jangan berubah hati kita. Maka itu kalau ada duit palsu. Kita nggak disuruh orang kerja di bank, nggak disuruh belajar bagaimana duit palsu. Lu mesti pegang ini nih, duit asli itu kayak gini, lu pegang nih ini. Kan terus dia ada mesin nanti dilihat tuh kalau duit palsu kelihatan. Jadi begitu juga dengan firman, kita belajar firman yang benar. Jangan belajar firman yang menyesatkan, firman-firman yang udah diplesetkan, firman-firman yang sudah dirubah, apalagi saksi Yehova. Firmannya udah dirubah sekehendak dia, menurut kepercayaan dia. Tapi kita belajar aja firman yang benar. Ketika ada yang tidak benar, kita bisa berkata, enggak, aku percaya kepada firman yang benar. Yang dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini firman itu masih dibaca. Begitu. Kita menetapkan diri kita mempunyai sebuah prinsip dalam keyakinan kita. Ya seperti itu. Yakin benar-benar nih sama firman, yakin. Terus kita nyanyi dah, ku terhubung denganmu. Bukan, jiwaku bertanya gitu ya. Maaf kalau fales. Walaupun gunung itu tak berpindah. Bagus ya, ini yang ngarang lagu nih mungkin dia mengalami perkara yang sepertinya udah gak tertolong gitu. Sampai dia bilang, walaupun gunung tak berpindah. Ya, walaupun masalahku masih ada. Ku tetap percaya rencanamu yang terindah. Bisa gak kita nyanyi seperti itu? Ketika ada masalah kita lagi nangis berurai air mata. Tekanan begitu berat. Rasanya diserang dari kiri kanan depan belakang. Terus kita nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Bisa gak? Kadang-kadang gak bisa ya. Malah kita nyanyinya yang lirik-lirik gitu ya. Yang merintih-rintih gitu. Nah, ketika kita dalam masalah, kita curahkan hati kita dalam bentuk cinta kepada Tuhan, itu akan berbalik kepada kita menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Saya berani bilang ini karena saya ngalamin. Tahu ketika saya dalam masalah yang begitu besar dalam rumah tangga saya waktu itu masih muda lagi. Tuhan kasih ayat Yakobus 1 ayat 2. Yuk kita baca Yakobus 1 ayat 2 apa tuh? Tuhan kasih ayat ini loh. Padahal saya lagi sedih, lagi nangis, lagi mengasihani diri sendiri. Tuhan kasih ayat ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Kesian cuma yang kiri, yang kanan masih mikir. Amin apa kagak. Yang kiri udah jawab amin, yang kanan ini belum. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mana bisa Tuhan? Terlalu bertentangan, aku ini lagi sedih, aku ini lagi terpuruk, aku ini udah jatuh ketimpa tangga. Lagi rasanya enggak karu-karuan. Tapi kata Tuhan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya dapat ayat ini langsung nangis. Iya Tuhan, berarti aku harus bersyukur. Aku harus terima, aku harus jalanin. Kan kayak khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapanku karena mereka mempunyai kerajaan Allah. Aduh, kok mesti miskin dulu gitu kan? Nah itu kan kalau diurai-urain kan udah jadi satu khotbah yang panjang banget dan itu indah banget. Memang firman Allah itu bertentangan dengan akal dan logika. Tapi ketika kita yakin firman itu menjadi satu kenyataan yang luar biasa. Kalau pakai logika gak nyambung, gak mungkin. Orang bahagia itu pasti punya segala-galanya, betul gak? Orang bahagia itu punya mobil, punya rumah, punya segalanya lah. Mau makan di mana bisa, mau beli apa bisa. Oh itu baru dinamakan bahagia, itu ukuran dunia. Makanya kalau Tuhan kan bilang kalau ke rumah duka bilang apa? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sedangkan orang yang lagi dalam kedukaan lagi nangis, aduh papa kenapa pergi begitu cepat, lagi nangis begitu luar biasa. Tapi firman Tuhan datang, berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan memang gitu, bertentangan dengan akal dan logika. Tapi disitulah kuasa Tuhan dinyatakan ketika kita percaya. Maka Roma 1 ayat 16 bilang apa? Injil adalah kekuatan Allah yang memberikan kemenangan.
percaya saja. Ya, kan ada lagunya percaya saja, percaya yang beri kita menang, percaya doang modalnya. Cuma banyak orang gak percaya. Ketika senang dia percaya, ketika ada masalah, kayaknya Tuhan gak buka jalan buat saya. Kenapa Tuhan gak tolong saya, udah bertubi-tubi, saya memohon. Nah, padahal Tuhan suruh, lu terhubung dulu dengan aku, akrab dulu dengan aku, sehingga kita bisa bicara ini 4 mata dengan Tuhan. Curahkan semua isi hati. Tapi kita terlalu menuntut bahwa Tuhan harus jawab doaku, Tuhan harus tolong aku, Tuhan harus. Kita jadi merintah kepada Tuhan. Tuhan harus. Padahal yang Tuhan mau adalah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Dia. Ketika kita punya hubungan yang baik, maka semuanya bisa satu persatu terlewatkan. Coba yang gajinya pas-pasan UMR. Seringkali ada yang curhat sama saya UMR. Saya aja juga bingung, Tapi saya gak bilang, cuma dalam hati saya, iya Tuhan saya tahu berat, gak cukup. Ongkos, kontrakan, makan. Tetapi sebetulnya kita jalanin aja dulu, memang adanya segitu. Kita mau lawan keadaan pun gak bisa. Tapi memang keadaannya segitu, kita berdoa, kita syukurin. Nanti pasti ada jalan-jalan lain yang terbuka. Mungkin tiba-tiba ini lagi musim takjil, kita jualan takjil, tahu-tahu ada untung lebih gitu kan lumayan. Buat beli apa, buat nutupin apa gitu. Ada aja jalan Tuhan itu. Saya nih ya Marcel itu ya, saya kesaksian diri saya sendiri. Cucu saya ini saya sampai bilang begini, di hati saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan dia tuh ada berkat khusus loh. Saya kalau mau tulis di atas kertas, dia mau ini mau itu gak bisa. Papa gak bisa Cel, kata saya gitu. Ini begini-begini gak bisa Cel, ini begini-begini. Entah dia diem. Saya tahu dia kalau udah bilang gitu tuh orangnya mau tuh, itu mesti mau sampai dapat. Aku diem, dia juga diem, tapi aku nggak berantem gitu, nggak ribut gitu, nggak. Aku berdoa aja sama Tuhan. Bagaimana Tuhan ngatasinnya? Saya tuh ada banyak hal yang saya pikirkan gitu. Ntar tahu ada aja berkat. Yang bikin saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya tuh nggak cerita loh sama orang. Saya tuh butuh apa gitu loh. Cucuku tuh butuh apa gitu. Tapi tiba-tiba ada berkat. Orang yang memberi berkat selalu nggak mau tulis nama, siapa dia? Sampai saya tuh kalau berdoa saya nangis, Tuhan siapapun dia tulus sekali, dia gak mau tulis nama. Tapi Engkau berkati berlimpah-limpah. Dan ketika saya berdoa gitu hati saya jadi tenang. Maka itu saya berani bicara, kalau kamu ada kesusahan nangis di bawah kaki Tuhan, lapor sama Tuhan. Dia akan buka jalan melalui siapa saja yang kita tidak pernah duga. Alami itu, kita kalau gak yakin, kita cuma ngitung-ngitung terus, kita gak akan pernah mengalami mujizat yang seperti itu. Akhirnya kita berubah menjadi tidak setia. Udah gak mau ke gereja lah, kolekte 2 kali lagi. Makanya kalau ada orang yang gerejanya kolekte sampai 4 kali gitu, aduh saya yang kesel gitu. Takut orang gak punya duit, nanti takut gak ke gereja gitu. Tapi kalau Anda gak punya duit ke gereja, udah datang ke gereja aja udah bagus ada ongkosnya. Gak apa-apa, gak usah malu. Diam aja. Yang pegang kolektor pun tidak akan menghina saudara, gak apa-apa. Saya bisa ngerti banget kalau orang pas gak ada duit. Dulu ada seorang ibu jemaat kita. Dia bisa ke gereja aja udah untung ya. Rumahnya di tanah tinggi. Mau beli minuman aja gak ada duit loh. Maka sampai waktu itu saya patungan sama teman-teman beli dispenser. Supaya apa? Orang bisa minum gratis di gereja. Beli 6 waktu itu. Kenapa? Saya nangis dengar cerita dia. Udah bisa bayar kolekte. Dia gak bisa pulang naik angkutan umum. Karena duitnya udah habis. Dia hanya pedagang sayur yang kalau sayur jatuh. Itu sisa-sisa dijual. Ada yang beli loh. Kayaknya tukang bakso deh. Saya kan orangnya bawel nih ya, suka nanya begini nih ya.
Nih abang masih jual, siapa yang beli bang? Ada tukang bakso, aduh jangan sembarangan makan bakso ya. Jadi, terus satu kali buah busuk nih ya, buah pada busuk nih tukang buah nih di Cibodas nih saya beli buah. Bang, ini kenapa gak dibuang busuk, lihat tuh banyak itu tuh kutu-kutu kecilnya. Ntar ada yang beli, siapa yang beli? Tukang jus. Aduh ampun. Jadi jangan beli jus yang udah ready made itu jangan. Beli jus buahnya ngejus sendiri di rumah. Jadi tuh buah yang udah busuk separuh dipotong terus di jus. Aduh saya takut gitu kalau ada belatungnya gitu ya. Aduh gak bisa ngebayangin gitu. Begitu susahnya berjuang orang untuk ke gereja, makanya ketika saya dijadikan pemimpin saya berusaha untuk jadi pemimpin yang bijak, yang ngerti keadaan jemaat. Maka saya suka ngajak, ayo kita dengar siapa yang susah, kita bisa bantu apa, kita bantu. Misalnya lewat, tiba-tiba ingat mau beli telur, beliin dia 1/2 kilo misalnya gitu. Itu udah sesuatu yang luar biasa. Berbuat sedikit aja tapi efeknya itu luar biasa. Sedikit yang kita buat tapi efeknya itu luar biasa ya. Yuk kita baca lagi satu ayat begini. Apa yang perlu dilakukan untuk dapat bertahan? 1, memiliki cara berpikir yang berbeda terhadap kesulitan. Artinya gini, memiliki cara berpikir yang berbeda ketika kita menghadapi kesulitan. Yang barusan saya udah jelaskan ya, paradoks banget. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi ketika kita miliki pikiran yang, oh ya orang dunia bilang gue mesti kaya baru gue bahagia. Enggak, gue ingat firman Tuhan. Anggap aja sebuah kebahagiaan. Tetap enjoy, tetap bahagia, tetap sukacita, tetap ketawa-ketawa, ketiwi gitu ya. Padahal lagi dalam banyak masalah. Makanya saya bilang jangan absen ibadah. Ketika kita beribadah begini salam-salaman, bercanda, ketawa gitu kan enak ya. Pulang muka cerah gitu. Walaupun pulang besok udah bingung lagi. Gak apa-apa, minimal kamu udah ada kedamaian di hatimu. Datang di ibadah, jangan di rumah melulu begini nih. Masih mending kalau tersenyum ya. Kalau mukanya sampai gitu orang tetangga lihat, aduh mukanya kusut amat. Jangan sampai orang lihat kita anak Tuhan mukanya kusut. Anak Tuhan sih mukanya kusut begitu gitu kan ya. Kayak gak makan 3 hari, gak mandi 3 hari gitu. Aduh jangan sampai digituin ya. Yang pertama adalah memiliki cara berpikir yang berbeda ketika menghadapi kesulitan. Karena Tuhan punya tujuan. Yang kedua. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua Ulangan 8. Yuk kita baca Ulangan 8. Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 25. Ulangan 8 ayat 2. Yuk kita baca. Dari ayat 1 aja lah. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kesulitan itu seperti Tuhan sedang check and recheck, menguji iman kita. Masihkah kita setia? Orang Israel kan bersungut-sungut. Bersungut-sungut diampuni, bersungut-sungut diampuni, bersungut-sungut diampuni. Maka kita jangan seperti itu yang kerjanya bersungut-sungut aja jangan. Ya, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi Tuhan mau dengan kesulitan itu engkau mengerti, engkau menjadi rendah hati, betapa hebatnya Tuhan itu. Dikasih makan mana yang dikatakan nenek moyangmu aja nggak pernah tahu itu mana makanan apa.
Jadi dalam kesulitan itu ternyata Tuhan mau tunjukkan kuasanya, kehebatannya dalam memelihara umatnya. Jadi kita harus memiliki cara berpikir yang berbeda seperti itu. Supaya kita merendahkan diri juga dan melihat betapa hebatnya Tuhan kita. Dan ayat 4 dikatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Kalau gak salah model sepatunya model sepatu gunung. Ada yang pakai gak? Enggak ya? Model sepatu gunung. Itu 40 tahun gak rusak-rusak. Kalau boleh kita tahu tuh cari di mana kita beli kali ya. 40 tahun gak rusak-rusak, coba bayangin. Hebat sekali Tuhan itu ya. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Bapak mengajari anaknya. Untuk hidup apa adanya, bersyukur dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Jadi semua kesulitan, semua masalah, semua persoalan itu ada tujuannya Tuhan. Jadi kamu jangan berfokus pada kesulitanmu, berfokus pada masalahmu, jangan. Tapi berfokus bagaimana Tuhan buka jalan. Saya ingat kesaksian Cynthia. Bersaksi, dia lagi sakit, dia bersaksi. Padahal lagi sakit loh. Lagi bingung juga ya Cynthia ya. Tapi bersaksi bagaimana Tuhan tolong mamanya. Operasinya kan luar biasa waktu itu mamanya. Bagaimana Tuhan tolong mamanya. Bagaimana juga Tuhan tolong Cynthia. Sakit satu, beres datang lagi satu. Siapa yang mau? Enggak ada yang mau. Tetapi ternyata Tuhan tunjukkan kuasanya yang hebat kepada Cynthia. Tuhan buka jalan satu-satu. Nggak dipecat sama bos aja itu udah bersyukur banget ya. Mana baru pindah kerja. Sakit, jaga mama. Tapi bos bisa mengerti aja. Bos bisa mengerti dan kita tidak dipecat aja itu udah satu kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan, anggaplah kebahagiaan bila engkau menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Jadi yang kedua adalah kita merendahkan diri untuk kita tetap bertahan setia. Tadi yang pertama apa? Memiliki cara berpikir yang berbeda menghadapi masalah. Yang kedua, merendahkan diri. Yang ketiga, menyadari tentang apa yang terjadi. Yakobus 1 ayat 3, kita balik lagi ke perjanjian baru. Yakobus 1, tadi kan yang ayat 2 bilang begini, anggaplah satu kebahagiaan bila engkau dicobai. Sekarang kita lihat Yakobus yang 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan sama-sama ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau kita bisa lewati ayat yang kedua. Ayat yang kedua bilang apa? Anggaplah satu kebahagiaan bila engkau dicobai. Nah kita bisa lewati ayat yang kedua, kita masuk ke ayat yang 3. Apa? Coba Semi. Yang ketiga Sem. Oh bawahnya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita menganggap masalah itu adalah kebahagiaan, bukan satu yang rugi. Yang kita bilang, ngapain ngikut-ngikutin yang kayak begitu. Tapi kita ingat ayat yang ketiga dari firman ini. Ujian akan imanmu itu menghasilkan ketekunan. Akhirnya kita jadi rajin ke gereja, rajin berdoa. Ya, sedangkan masalah gak selesai gak apa-apa. Pasti ada musimnya, kan ada 4 musim. Kita nggak lewatin 4 musim, tapi kita bayangin aja kita ada 4 musim. Ini hari lagi musim panas, paceklik, kurang menghasilkan, nggak apa-apa, nggak selamanya kok musim panas. Nanti akan turun musim hujan. Jadi ada sebuah pengharapan, ada sebuah kekuatan yang membuat kita jadi tekun, rajin, setia dan nggak mau berubah. Setia kita kepada Tuhan dan kita mampu kita mampu bertahan. Orang yang bertahan itulah orang yang setia. Orang yang gak bertahan bisa gak setia? Gak bisa. Yang bisa setia sampai akhir adalah orang yang bertahan dan dia kuat. Luar biasa. Yuk kita lihat lagi satu contoh yang tidak setia. Siapa? Yang gampang aja, yang udah familiar. Yudas. Dia murid Tuhan loh. Dia murid Tuhan. Yang mengikuti pelayanan Tuhan kemana-mana. Tapi dia berubah setia ketika pikirannya digoda dengan uang. Akhirnya dia
bunuh diri. Gak seperti Petrus. Petrus menyangkal Tuhan, ketika dia sadar, dia berlutut di bawah kaki Tuhan, dia mohon ampun, aku orang yang berdosa, Tuhan ampuni aku. Yudas enggak. Begitu dia sadar, dia ketahuan, dia malu, dia bunuh diri. Tuhan itu maha pengampun, jadi kita jangan malu mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua contohnya adalah Uzia, anak Raja Amasya. Yuk kita baca nih ayatnya. 2 Tawarik 26. 2 Tawarik 26 ayat 21. Saudara-saudara banyak minum air putih ya. Sekarang ini banyak orang batuk, pilek, nggak gampang sembuh. Ini saya aja bibir saya udah mulai kering nih. 2 Tawarik 26 ayat 21. Yuk kita lihat sini. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Uzia ini anak Raja Amasya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Oh ini yang terakhir. Yang terakhir, coba ayat-ayat atasnya yang, tadi saya buka Alkitab saya dulu ya, 2 Tawarik 26. Ada sebelum ayatnya, dia itu umur 16 tahun jadi raja menggantikan bapaknya, Raja Amasya. Nah 16 tahun dia menjadi raja, dia menjalankan pemerintahannya dengan takut kepada Tuhan. Nah ketika dia takut sama Tuhan, dia dibuat berhasil sama Tuhan. Peperangan dimenangkan, apa saja yang dia lakukan dibuat berhasil sama Tuhan. Dan dia bisa memerintah 52 tahun. Tapi kita lihat ayat 21. Atasnya apa ya? Atasnya Semi. Kita dulu ya. Dia ketika dia udah sukses, ketika dia udah jadi, nah ayat 16, coba ayat 16. Ayat 16. Nah setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia. Maka tema firman Tuhannya jangan berubah setia. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Boleh gak di bait Tuhan? Enggak boleh sembarangan orang membakar ukupan. Ya, dia jadi sombong, dia pikir dia raja, dia bisa lakukan semuanya. Ayat 21 kita baca lagi. Ayat 21 untuk menghemat waktu, kita baca ayat 21. Raja Uzia sakit kusta. Akhir hidupnya raja yang sukses berhasil, tapi karena ketika berhasil dia tinggi hati, dia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Artinya dia gak sembuh. Sakit kustanya gak sembuh. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Bayangkan dari seorang raja yang penuh dengan kegemilangan, dia dikucilkan di rumah pengasingan karena sakit kusta waktu itu kan najis. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Nah ini 2 contoh aja. Banyak kan contoh-contoh di dunia yang kamu bisa baca, kamu udah dengar. Janganlah kamu berubah setia kepada Tuhan. Ya, tetap setia kepada Tuhan. Nah, ayat yang terakhir. Enggak deh, ada 3 ayat lagi. Yakobus 1 ayat 12. Ini Yakobus 1 boleh baca seluruh ayat di rumah nih, bagus-bagus ayatnya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kalau kita setia, kita gak pernah berubah setia kita. Kita bertahan sampai akhir hayat kita. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau di rumah duka bilangnya apa? Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Tapi malam ini berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi mahkota kehidupan itu tidak diberikan kepada sembarang orang, tapi kepada orang yang setia sampai kepada akhirnya. 1 Korintus 10 ayat 13 kita baca aja. 1 Korintus 10 ayat 13.
bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tapi seringkali kita gak bertahan, kenapa? Karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri yang berusaha cari jalan bagaimana ini mengatasi, nih besok debt collector udah datang, besok harus dibayar ini kreditan, besok harus dibayar ini tagihan itu. Dipenuhi dengan persoalan dan ketakutan kita sendiri, akhirnya kita nggak melihat jalan keluar yang Allah sudah sediakan. Maka tadi dikatakan kalau kita percaya, kita tahan uji mendatangkan ketekunan. Ketika kita tekun, kita bisa melihat jalan yang Allah buka buat masalah yang kita hadapi ya. Yang terakhir, Wahyu 17 ayat 14 yang terakhir. Wahyu 17 itu betul-betul terakhir dan saya tutup bukunya, kamu gak usah khawatir. Takutnya pikir gak pulang-pulang ntar ya. Yuk sama-sama kita baca 2-3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih dan yang setia. Ujungnya tuh itu kasih pin kalau di WA. Yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia, itulah yang akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Biar firman Tuhan menguatkan kita dan kita bilang sama Tuhan, ku tak mau berubah setianya. Jadi artinya kita janji sama Tuhan, kita mau tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita nyanyikan lagu itu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Nyanyikan lagu ini menjadi sebuah doa. Ya, menjadi sebuah doa. Doa kita kepada Tuhan.